Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syahibus syafa'a wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada huda. Amma ba'du. Seluruh misa yang dirahmati Allah dimanapun saya berada, alhamdulillah syukur pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Dan alhamdulillah kita pada hari ini memasuki hari yang ke-6 Ramadan 1442 Hijriah. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa kita pada hari ini dengan baik hingga nanti menjelang waktu berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, seperti biasa, sembari kita menantikan saat berbuka puasa, kami kembali hadir ke hadapan Anda dan kembali mengajak Anda untuk sama-sama berdiskusi di dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Dan topik yang kami angkat kali ini mengenai mukjizat doa. Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita temui, baik suka maupun duka. Dan terkadang di saat-saat tertentu kita memerlukan tempat untuk mengadu agar hati kita menjadi tenang dan memohon segala petunjuk. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan berdoa. Dan kita berharap dengan doa ini akan menjawab semua pertanyaan yang ada dalam diri kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan untuk itulah pemirsa, di dalam kesempatan kali ini, di dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, kami mengangkat topik mengenai mukjizat doa. Dan kami pun nantinya akan mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik pemirsa, sebelum kita membahas mengenai topik kita kali ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk sama-sama menyimak kumandang kalam ilahi bersama Qori M. Husin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In
يدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون لا إله إلا هو فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Qori Muhammad Husin yang membacakan surah Ghafir ayat 59 hingga 60. Baik pemirsa, kini saatnya kita akan sama-sama untuk membahas topik kita kali ini mengenai mukjizat doa. Dan kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311454. Topik kali ini mengenai mukjizat doa. Dan kami akan bahas permasalahan ini dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Ustaz Haji Ahmad Idris LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah nih Ustaz. Ya, di situasi saat ini Ustaz ya, kata sehat itu merupakan satu yang sangat mahal ya Ustaz ya. Iya, betul. Iya, sudah milad 1 tahun. Masih belum juga ya Ustaz. Namun pemirsa perlu juga diketahui bahwa acara ini juga tetap mematuhi prokes ya, protokol kesehatan, kita tetap menjaga jarak ya Ustaz ya. Namun makanya di sore hari ini pun Ustaz topik kita ini mengenai mukjizat doa. Ya, kita juga sama-sama berdoa ya Ustaz agar bencana ini akan cepat berlalu ya Ustaz ya.
apalagi ini di bulan yang baik ya Ustaz ya. Betul. Mudah-mudahan kita cepat baik, musibah ini cepat berlalu dan kita akan kembali beraktivitas seperti sedia kala nih Ustaz. Baik Pak Ustaz, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin untuk di awal ini mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan sedikit mengenai mukjizat doa. Kami persilakan ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah. Berbicara tentang mukjizat doa, tentunya kita berbicara tentang keagungan zat yang kita panjatkan, kita mohonkan doa kepadanya. Karena sejatinya ketika kita berdoa, kita sedang menunjukkan kelemahan kita kepada Allah. Dan kita yakini betul bahwa yang maha berkuasa, yang maha mendengar, yang maha mengijabah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat permohonan tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Allah ada, bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah maha mendengarkan kita. Jadi doa itu sendiri sebenarnya adalah ibadah. Ya. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah saripati dari ibadah. Dalam riwayat lain disebutkan ad-doa wal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Maksudnya ibadah di sini adalah ketika seseorang berdoa, berarti dia meyakini bahwa Allah itu ada. Kita tidak akan meminta sesuatu kepada sesuatu yang tidak kita yakini dia ada. Iya, benar Ustaz. Kemudian ketika kita berdoa juga kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar. Tentunya kita tidak akan mengungkapkan sesuatu kepada kepada zat atau kepada orang yang tidak mendengar kita, sia-sia. Iya. Jadi karena itulah ketika kita berdoa, sejatinya kita sedang mengekspresikan, sedang menampakkan kelemahan kita, rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah bagian dari tujuan kita beribadah kepada Allah. Kalau tidak kita ingin lebih pertegas, merupakan hakikat dari ibadah itu sendiri. Iya. Iya, baik Pak Ustaz. Dan kita yakin juga nih Ustaz ya, hampir setiap manusia itu selalu pernah melakukan doa ya Ustaz, hampir setiap saat. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya Ustaz. Betul. Ya. Terkadang juga doa itu kita lakukan banyak cara dan banyak juga dalam segala hal. Terkadang juga di dalam kegundahan hati kita juga berdoa kepada Allah untuk mohon ketenangan ya Ustaz ya. Dan kita semua juga berharap setiap doa yang kita lakukan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan paling tidak kita sudah meluapkan emosi kita, kegundahan hati kita kepada Allah, menyampaikan dan sebagai tempat mengadu juga Ustaz, boleh dikatakan seperti itu. Iya. Jadi memang karena pada dasarnya kita ini sebagai manusia, wa khalikal insan dha'ifa, manusia itu memang diciptakan oleh Allah lemah. Jadi doa adalah media bagi kita untuk menyambungkan diri kita terhubung kepada Allah yang Maha Kuat. Tidak jarang adanya berapa problem, adanya masalah dalam kehidupan kita, adanya penyakit, adanya problem rumah tangga, adanya problem dalam urusan ekonomi, menghantam secara silih berganti dalam kehidupan kita. Ini tidak jarang menggiring kita supaya kita datang kepada Allah, supaya kita merintih, minta kepada Allah. Nah, nanti dalam realitanya doa tersebut ada yang diijabah sesuai dengan harapan kita. Nah, namun ada juga ketika Allah lihat ada maslahat yang lebih baik untuk kita, Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita. Artinya jangan berputus asa dikala doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya Ustaz. Iya, karena kita kan sebagai manusia intinya memiliki keterbatasan. Pandangan kita mungkin hanya melihat 1-2 tahun ke depan. Ini menurut saya baik. Kalau saya berdoa seperti ini, ya Allah sembuhkan saya dari penyakit secepat mungkin. Ini menurut saya baik. Gitu. Tapi menurut pandangan Allah mungkin ada hal yang lebih baik lagi untuk saya. Begitu juga, ya Allah saya ini lagi kondisi kesulitan dalam ekonomi, perbaiki ekonomi saya. Ya. Tapi dari satu sisi yang lain, Allah siapkan hal yang lebih baik daripada bangkitnya kita dari keterpurukan ekonomi tersebut dengan lebih banyak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak jarang kadang-kadang Allah pilihkan ijabahnya dalam bentuk yang terbaik.
bahwa seperti tadi yang kita dengarkan dalam ayat Al-Quran ketika Allah berfirman, berdoalah kepada aku, kepada Allah, aku akan penuhi, aku akan ijabah. Maka dari kata-kata astajib lakum tersebut, di situ memang tidak syaratnya harus sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau dia sesuai dengan kita minta, ya alhamdulillah, artinya kita meminta sesuatu yang baik menurut kita dan Allah pun mengasisinya begitu. Iya. Dan mungkin juga kita tahu, mungkin juga di balik semua itu Allah punya suatu rencana yang terindah buat kita nanti. Betul. Jadi jangan mudah untuk berkecil hati ketika kita berdoa. Terkadang kita sudah berdoa tapi belum terijabah maksudnya. Tapi di balik semua itu ternyata ada sesuatu yang mungkin yang akan lebih baik lagi yang akan kita terima. Ada yang lebih besar lagi yang Allah persiapkan, yang mungkin kita terlambat untuk mengambil hikmahnya. Iya, benar sekali Ustaz. Dan makanya kita di setiap 5 waktu ya Ustaznya, kita senantiasa setelah sholat selalu berdoa. Dan boleh dikatakan kalau kita tidak berdoa itu sombong artinya Ustaznya. Dan kita memang senantiasa di setiap 5 waktu kita selalu berdoa, selalu mohon ketenangan, selalu mohon petunjuk, biar apa yang kita lakukan itu memberikan barokah dan manfaat ya Ustaz. Betul. Jadi memang pada dasarnya yang harus kita luruskan sebenarnya ketika kita berdoa itu, tujuan atau target dari doa itu sesungguhnya bukan diijabah. Itu bukan tujuan utama. Bukan artinya terkabul sesuai dengan harapan kita. Tapi yang paling penting ketika kita diilhami oleh Allah, tergerak hati kita untuk berdoa kepada Allah, bahwa ini adalah jalan kita mulai terkoneksi, terhubung kepada Allah. Jadi artinya Ustaz bisa diartikan juga bahwa doa itu bukan hanya meminta sesuatu ya Ustaz ya. Betul. Jadi tadi terhubung tadi dengan Allah, kita bisa berkomunikasi melalui doa. Paling tidak tadi di samping kita ada juga mungkin ada meminta sesuatu, tapi ada juga terkadang kita memohon, rasanya lega kalau sudah kita mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita gitu Ustaz. Iya, ada suasana hati yang tidak bisa digambarkan ketika hati kita sudah mulai terhubung kepada Allah. Iya, benar. Bahkan pada akhirnya akan membuat kita lupa dengan apa yang kita minta. Benar. Ternyata ini lebih nikmat. Dan tidak jarang adanya berbagai macam kesulitan, problem dalam kehidupan kita, ya, yang menggiring kita ke pintu doa. Dan ketika pintu doa itu terbuka, hati kita tersambung kepada Allah, kita udah lupa nih dengan problem kita. Ternyata di sana ada yang lebih indah. Kita bisa lebih dekat dengan Allah. Kita bisa lebih merasakan kenyamanan dengan Allah, ketenangan. Karena kalau urusan dunia ini ya boleh dibilang ya nggak ada selesainya. Hari ini kita ada masalah, selesai masalahnya, besok udah ada masalah lagi. Benar. Makanya memang sangat baik sekali. Memang pas sekali ketika kita di 5 waktu itu memang saat kita setelah beraktivitas, kita rileks dulu, kita berkomunikasi kepada Allah. Dan juga berdoa. Ya seperti kata Ustaz tadi, tidak hanya meminta segala sesuatu, terkadang doa itu juga memberikan suatu ketenangan buat kita semua. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai mukjizat doa. Namun kita akan mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib
Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan karyawan TPRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini, teriring doa kami bagi Anda yang sedang mengalami kesulitan hidup, segera keluar dari kesusahan. Bagi Anda yang sakit, segera disembuhkan. Serta bagi Anda yang sedang menganggur, segera mendapat pekerjaan. Teriring doa juga bagi Anda yang beruntung dan berkecukupan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Pada prinsipnya manusia hanyalah berikhtiar dan berdoa. Tuhanlah yang menentukan. Selamat berpuasa. Cepat tepat tingkat SMA Sumatera Selatan. Barokah Cinsya Ramadan, Barokah Cinsya Ramadan, Barokah Cinsya Ramadan. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, dan kita akan lanjutkan kembali berbicara kita mengenai mukjizat doa. Baik Pak Ustaz, dalam salah satu ayat di surah Al-A'raf ayat 55 nih Ustaz, ini disebutkan bahwa berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah ini maksudnya seperti apa nih Ustaz? Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang adab, tuntunan ketika kita berdoa. Jadi cerminan doa tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa doa itu kan sebenarnya adalah ibadah kita kepada Allah. Di saat kita ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, maka tampilan kita yang paling penting adalah hati. Ya, tampilan kita yang paling penting adalah hati. Maka hati kita harus kita betul-betul tundukkan kepada Allah. Kemudian juga suara dengan suara yang betul-betul penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, kita terima dulu, kita akan lanjutkan kembali setelah menerima telepon dari pemirsa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih Pak? Dari Pak Ardi di Lemabang. Iya. Ardi di Lemabang. Iya, silakan nih Pak. Apa yang ditanyakan? Ardi di Lemabang. Iya Pak Ardi. Baik, silakan Pak Ardi. Saya ini bulan puasa sering diganggu oleh Pak. Orang tua saya sering dihina, terus rumah saya sering dibabi. Doa apa supaya orang itu tidak nganggu saya lagi. Tapi setiap tahun sering dia nganggu rumah saya terus Pak. Saya sedih Pak. Orang tua saya sering dihina, rumah saya sering dibabiti percon, batu. Saya bingung. Saya sudah berdoa, masih ada aja. Saya bingung juga mau ngadu polisi, tapi masih anak-anak. Saya bingung Pak. Maksud saya, gimana salam untuk apa buat saya? Baik. Itu aja Pak. Baik, terima kasih nih Pak Hardi. Salam siap buat saya Pak. Baik. Baik, terima kasih nih Pak Hardi.
Iya, ini Pak Hardi ini memang inilah Pak, kehidupan kita di dalam sehari-hari ini dalam bertetangga juga. Tadi seperti Pak Hardi tadi dialami, sering rumahnya juga dilempar dengan mercon ataupun kadang-kadang dihina atau macam. Ketika mungkin juga bisa jadi Pak, ketika rumah kita dilempar dengan mercon, mungkin juga bisa nanti kita diledek seperti tadi dibicarakan oleh Pak Hardi tadi. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Apakah perlu kita berdoa? Tempat kita mengadukan hanya kepada Allah. Iya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau tadi pertanyaan beliau doa, artinya ini beliau memang kelihatannya ketika mengalami segala macam yang terkait dengan urusan interaksinya dengan sesama, dia lihat ini adalah jalan bagi dia untuk mengadu kepada Allah. Maka yang dia tanyakan doa. Mungkin benar. Kalau yang lain mungkin pertanyaannya apa yang saya lakukan, ya mungkin kita tinggal lapor saja ke Pak RT. Pak RW kan selesai. Karena merasa kurang nyaman ya. Iya, kurang nyaman. Nah, ini beliau melihatnya, ini harus disikapi dengan hati. Maka tidak ada lain, doanya minta kepada Allah yang maha membolak-balik hati. Toh yang menggerakkan orang itu mengganggu kita adalah Allah. Dan yang nantinya akan melembutkan hatinya untuk tidak lagi mengganggu adalah Allah. Maka kita minta dengan permohonan kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk kepada hamba-hambamu yang mengganggu kenyamanan kami. Kalau memang apa yang mereka lakukan itu adalah karena kesalahan kami, maka kami minta ampun kepadamu ya Allah. Ya, tapi kalau memang karena semata-mata mereka mengganggu dan membuat kami merasa tidak nyaman, maka bantulah kami ya Allah dengan berikan mereka petunjuk. Baik. Jadi karena setiap interaksi di dalam kehidupan kita, sebenarnya kalau kita melihat itu hanya semata-mata makhluknya, manusianya, oknumnya, kita akan sakit hati. Tapi kalau kita lihat kembalinya kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang bergerak diam di permukaan semesta ini kecuali semuanya Allah yang menggerakkan. Maka kita tahu ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan ini tanda cinta Allah kepada saya. Maka tidak ada lain, kita bersabar. Kalaupun kita berdoa, kita juga berdoa yang baik saja. Ya. Itu artinya ya Ustaz ya, setiap kekerasan yang dilakukan kepada kita tidak perlu kita balas dengan kekerasan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Menghadirkan kekerasan yang baru. Akan malah menimbulkan masalah-masalah berikutnya ya Ustaz. Masalah berikutnya. Iya, mungkin sangat tepat sekali nih Pak Hardi tadi menanyakan dengan cara berdoa. Betul. Iya, dengan kita berkomunikasi kepada Allah, karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati seseorang yang hatinya keras tadi bisa terlembut dan bisa juga mungkin kita nggak tahu apakah yang kita lakukan itu benar atau enggak, apakah mungkin kesalahan dari diri kita. Mungkin dengan berdoa paling tidak kita mengetahui dan apakah ini kesalahan pada diri kita, apakah Allah akan melembutkan kembali hati orang yang melakukan tersebut. Baik Pak Ustaz, kita lanjut lagi. Tadi belum sempat selesai mengenai tadi Pak Ustaz bilang adab ya dengan suara yang lembut. Ini gimana Pak Ustaz? Jadi karena tadi prinsipnya dia adalah ibadah. Ibadah tentunya selain kita harus menyambungkan hati kita kepada Allah, dalam prakteknya juga kita harus menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang menggambarkan bahwa kita memelas, merintih kepada Allah. Bukan kata-kata yang sifatnya malah justru permohonan kita kesannya adalah mengatur Allah. Jadi khufyah ya artinya penuh dengan lemah lembut, pelan. Artinya kita ingin, ini adalah ekspresi rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang tentunya kita pahami dari ayat tersebut, karena nanti di akhir ayat kan ada firman Allah katakan, Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Itu tadi maksud dari ayat tersebut ya Ustaz. Jadi melampaui batas, ya artinya melampaui batas itu dalam semua hal tidak ada yang baik. Sesuatu itu kalau sudah melampaui batas apapun, dalam satu hal apapun, semua itu jadi tidak baik. Termasuk juga di dalam berdoa, al-i'tida fid du'a, ya, melampaui batas dalam berdoa artinya dia tidak bersikap santun, tidak berakhlak di dalam berdoanya. Kemudian tidak ada kalau di dalam doa itu kan ada dianjurkan kita memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, hati kita sambungkan kepada Allah. Kalau orang yang melampaui batas dalam berdoa tadi, nggak ada yang model seperti itu. Dia langsung angkat tangan doa, ya Allah saya minta ini. Yang seperti ini tidak ada, karena doa juga mengajarkan kita untuk bersikap baik kepada Allah, bersikap santun kepada Allah. Baik Pak Ustaz.
kita berbicara mengenai hal tersebut, mungkin ada etika atau adab ketika kita melakukan suatu doa. Iya, iya. Nah, kira-kira adab apa saja yang kita lakukan untuk berdoa kepada Allah? Jadi ada adab yang sifatnya zahir, ya. Ada juga adab yang sifatnya batin. Kalau adab yang sifatnya zahir, mungkin kita awali dulu dengan istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sholat 2 rakaat, dianjurkan pilih waktu-waktu yang tepat. Di antara waktu yang tepat itu selain setelah sholat 5 waktu, kita dianjurkan juga sepertiga malam terakhir. Ini juga termasuk waktu yang sangat strategis sekali kalau kita berdoa, ya. Nah, kemudian juga pakai baju yang bersih, yang rapi. Kemudian ini adab-adab yang sifatnya lahiriah, ya. Kemudian pilih bahasa yang di dalam bahasa tersebut kita memuji Allah terlebih dahulu, ya. Jadi kita ucapkan hamdalah, kita bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akui kelemahan-kelemahan kita. Nah, baru kemudian di akhir kita sampaikan hajat kita kepada Allah. Oke. Itu termasuk salah satu adab kita dalam melakukan doa, ya Ustaz, ya. Tadi Ustaz juga menyinggung sedikit waktu-waktu yang tepat untuk berdoa nih Ustaz. Betul. Kira-kira selain tadi setelah 5 waktu, kira-kira di waktu yang tepat yang lainnya? Kalau kita di bulan Ramadan ini subhanallah hampir 24 jam itu ya, doa kita luar biasa. Ayat tentang doa pun juga salah satu di antaranya bergandengan dengan masalah puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini di mana nih setelah bicara tentang masalah puasa. Nah, jadi sangat bagus sekali bagi kita terutama di bulan Ramadan ini untuk selain kita menjalankan ibadah puasa, qiyamul lail, manfaatkan waktu-waktu senggang kita, ya. Tidak harus kita selesai sholat dan lain sebagainya, terbetik satu keinginan menghadap ke arah kiblat, angkat kedua tangan kita, berdoa munajat kepada Allah. Ya. Nah, tapi kalau ditanya waktu-waktunya yang paling utama itu diantaranya yang diinformasikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu adalah sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir itu ada seruan dari Allah, ada semacam pengumuman. Ya. Ayo, siapa yang punya hajat minta, aku akan penuhi hajatnya. Ayo, siapa di antara kalian yang merasa berdosa ingin minta ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu di sepertiga malam terakhir. Kita awali dengan sholat 2 rakaat, kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kumandangkan, kita sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu waktu-waktu yang mustajab ya Ustaz. Ya. Ada lagi antara azan dan iqamah. Oh iya, benar. Itu juga. Nah, kalau kita yang sekarang puasa ini menjelang sahur, menjelang waktu terbitnya fajar, dan nanti menjelang tenggelam matahari. Ketika waktu berbuka puasa. Ya, ini waktu-waktu yang mustajab, yang banyak orang kadang-kadang lalai ini. Iya, benar. Banyak lalai karena sibuk dengan, ya kalau sekarang anak-anak muda sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan program-program yang membuat dia akhirnya lupa bahwa ini adalah waktu yang baik kalau dia berdoa kepada Allah. Jadi sangat sayang ya Ustaz ya kalau kita melewatkan Ramadan ini dengan begitu saja, padahal di sinilah waktu yang sangat tepat. Tadi 24 jam waktu memang sangat mustajab untuk kita melakukan doa di bulan Ramadan ini Ustaz. Dan ada lagi nih Ustaz, ini kalau nggak salah itu juga ada di ketika hujan turun nih Ustaz. Betul, ketika hujan turun dengan deras, atau saat hujan turun pun juga termasuk waktu doa yang mustajab disebutkan itu. Ini kebalik nih Ustaz. Terkadang orang-orang ketika hujan turun itu malah ngerutuk nih. Marah-marah. Karena hujan itu kan simbol rahmat dari Allah. Benar nih. Karena itu ketika rahmat turun, pintu langit terbuka, yang berdoa minta kepada Allah. Insya Allah doa diijabah. Benar. Makanya jangan suka ya pemirsa di rumah ya Ustaz ya. Kalau hujan turun itu jangan suka marah. Jadi fenomena-fenomena alam seperti itu, ketika kita lihat itu adalah pemberian dari Allah, maka yang bahasa nggerutu, jengkel, kesel, kalau Lembang ngurung kegawe. Hujan lagi kan. Kita tidak tahu di balik itu ada apa kan. Iya, dengan turunnya hujan. Padahal disitulah kesempatan kita untuk berdoa nih Ustaz ya. Jadi ketika hujan turun, kesempatan kita berdoa kepada Allah, memohon segala sesuatu keinginan kita yang belum tercapai ya Ustaz ya. Betul. Nah, kalau kita berbicara mengenai waktu-waktu yang tepat nih Ustaz. Kemudian juga
adakah doa-doa yang terkabul? Terkadang doa-doa yang terkabul itu baik, Ustaz, kita akan lanjutkan setelah menerima telepon dari pemirsa nih, Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana nih, Pak? Ya, mohon maaf, dengan siapa nih, Pak? Investasi uang itu termasuk riba. Investasi uang. Ya, investasi uang yang adalah banyak di iklan di kopi. Baik, ini ya terputus nih dari Pak Kamil ya. Pak Kamil ini menanyakan terputus, jadi baru separuh kita mendengar bahwa investasi uang itu termasuk gimana nih, Ustaz? Pertanyaan beliau arahnya masih belum jelas ya. Karena kan nanti masalah investasi ini kan ada yang syariah, ada yang enggak, kan nanti kembali nggak bisa dipukul rata. Oke. Dan tentunya dikembalikan juga yang memang ahli dalam pakar ekonomi syariah lah. Sekarang kan sudah banyak yang syariah nih, Ustaz. Betul. Kalau dulu yang mungkin agak apa? Mungkin belum ada yang syariah terlalu banyak. Sekarang sudah ada pilihan yang syariah. Kenapa kok kita nggak lari ke syariah? Paling tidak mungkin buat Pak Kamil tadi, ya larilah ke investasi yang ke syariah. Ya kalau ini menabung yang syariah, yang memang juga keluar dari apa? Setiap produk-produk yang dikeluarkan itu selalu mendapat dari dapat persetujuan terlebih dahulu untuk mengeluarkan produk tersebut. Ya. Iya, kita terima dulu penelpon dari pemirsa. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI, dengan siapa di mana? Dengan Soleh Palembang. Dengan Pak Soleh di Palembang. Silakan Pak Soleh, ada yang ditanyakan mengenai topik kali ini? Yang ditanyakan doa setelah azan ya. Oh, doa setelah. Baik. Cukup Pak Soleh pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah azan, Pak Ustaz. Iya. Jadi tadi kita katakan bahwa termasuk waktu mustajab itu adalah berdoa di antara dua azan. Doa bainal adzanin mustajab, doa di antara dua azan. Maksudnya yang pertama, dua azan itu azan pertama adalah azannya, yang kedua qomatnya. Ya, artinya kan orang antara azan dan qomat ini kan dia iqomah ini kan dia mau siap sholat ini. Artinya ketika dia mau siap sholat, dia sudah mulai mendapat perhatian, pandangan dari Allah. Maka ketika dia berdoa dengan doa apa saja yang dia inginkan, insya Allah doanya termasuk doa yang didengar dan diijabah oleh Allah. Nah, karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah, setelah selesai adzan itu kita jawab adzan, kita juga berdoa. Ya, saya rasa juga di televisi itu sering ditampilkan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qamah dan seterusnya. Ini doa luar biasa sekali. Doa ini kalau dibaca oleh seseorang setelah sebelumnya dia jawab adzan, kata per katanya dia respon, kemudian dia dengan berdoa seperti ini, Rasulullah SAW mengatakan wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang ini pasti akan dapat pertolonganku nanti di hari kiamat. Di hari tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Oke. Luar biasa. Ya, mungkin juga maksud dari pertanyaan tadi juga mungkin doanya tadi, karena tadi kita juga berbicara bahwa doanya mustajab adalah setelah azan dan qomat. Ya, makanya ditanyakan oleh beliau tadi doa yang bagaimana yang agar bisa. Jadi bisa dengan kembali ke doa itu kan cerminan kebutuhan kita. Nah, jadi sekarang kita lagi butuh apa, kita minta kepada Allah. Nah, tapi memang alangkah baiknya kita ambil doa-doa yang jami' syamil, artinya doa yang dia bersifat komprehensif, bersifat memadai untuk kebutuhan kita dunia dan akhirat. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikanlah aku maafmu dan berikanlah aku sifat afiat. Ini doa dari Rasul, dan ini juga bagus dibaca setelah adzan menjelang kita qomat, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan mencakup semua nih. Jadi artinya ketika kita tidak terdesak kepada satu hajat, kita bisa doa yang sifatnya secara umum. Yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar nih Ustaz. Tadi doa juga tidak hanya dalam berbentuk satu keinginan kita nih Ustaz. Iya. Terkadang juga doa juga bisa berbentuk yang lain nih Ustaz. Kadang-kadang kalau masuk zikir atau wirid itu masuk juga doa enggak? Ya, jadi sebenarnya kalau muatan-muatan seperti zikir, wirid itu ada sebagian yang kandungannya doa. Doa itu kan artinya permohonan, permintaan hajat kita.
Begitu juga sholat. Sholat itu kan dari tinjauan bahasa juga artinya doa, karena isinya juga permohonan kepada Allah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali setelah menerima telepon dari pemirsa nih Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Baik, putus nih Ustaz. Lanjut Ustaz lagi kita mengenai tadi wirid, zikir. Banyak biasanya dulu para ulama-ulama kiai-kiai kita ngasih ke santri atau murid-murid, kamu amalkan zikir ini. Ya, karena zikir ini nanti fadilahnya akan meluluskan hajatmu dan lain sebagainya, atau akan menghindarkanmu dari hal bahaya. Nah, sebenarnya muatannya kan zikir meskipun tidak ada bentuknya permohonan, tapi intinya ketika dibaca itu tujuannya supaya minta perlindungan kepada Allah. Doa juga. Termasuk doa juga masuk dalam kategori doa. Jadi doa itu tidak hanya dalam tadi ya Ustaz, tidak harus mengenai satu keinginan atau tercetus dalam bentuk keinginan, tapi pada akhirnya gambaran bahwa kita hanya bergantung kepada Allah dalam semua aktivitas kita, mencerminkan bahwa kita memang betul-betul hanya butuh kepada Allah. Dan itulah pesan khusus atau pesan utama ketika seseorang berdoa kepada Allah. Ya. Terkadang kita juga ketika kita setelah azan tadi kan sambil menunggu iqomah, kita juga baik, kita terima telepon dulu nih Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Ini Alihan Ustaz. Dengan di Sukosari. Dengan Pak, mohon maaf Pak. Alihan. Oh, Alihan. Sukosari. Iya, silakan nih Pak Alihan, ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kita kali ini? Yang ingin saya tanyakan, mana lebih afdol kita berdoa saat sujud atau kita setelah salam? Oke. Doanya lebih afdol saat sujud atau kita setelah salam? Baik. Demikian Ustaz. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Alihan, apa yang mana yang lebih afdol ketika kita melakukan sujud, mungkin sujud terakhir ya biasanya kita akan melakukan doa, atau setelah kita salam ini. Ya. Jadi memang dua situasi ini adalah situasi di mana doa kita sama-sama memang punya peluang besar untuk diijabah oleh Allah. Sujud, dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu informasi bahwa posisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Karena itu kata beliau, perbanyaklah doa di situ. Hanya saja kaitannya dengan hukum sholat, karena dalam sholat itu kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tercetus oleh lisan kecuali hanya bahasa Arab. Nah, maka doa yang kita panjatkan khusus di saat kita sujud hanya dari hati kita saja kalau kita tidak bisa terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka kita boleh dengan dengan hati kita mohon munajat kepada Allah. Dan di waktu itu juga termasuk waktu yang mustajab. Hanya saja dilihat kondisinya, kalau kita sholat berjamaah ya kita aturlah, ukurlah waktunya. Apalagi kalau dia sebagai seorang imam, dia juga harus pertimbangkan makmumnya. Ya, kalau dia makmum jangan sampai nanti imam salam dia masih dalam keadaan sujud. Maka yang paling indah itu memang ketika saat dia menyendiri di sholat malamnya, di penghujung sujud akhir dari sholatnya dia berdoa kepada Allah. Nah, jadi memang ini salah satu waktu yang utama ya, adalah di akhir sujud. Nah, tapi ini juga tidak kemudian menghalangi kita untuk tetap berdoa setelah selesai sholat, karena selesai sholat ini bonus bagi kita. Kita sudah ibadah, ayo kamu mau minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah waktunya kita kalau kita mau minta. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih afdol, semuanya afdol, semuanya baik, dan kita tidak bisa pisahkan, karena nanti sesungguhnya kalau ditanya yang lebih detail lagi mana yang paling afdol dari kesemua waktu itu adalah waktu yang ketika kita berdoa hati kita hadir. Meskipun di depan Ka'bah, tapi kalau pikiran kita ke kampung, ke rumah, urusan proyek, kita doa tapi hati kita tidak bersama kita, percuma ya Ustaz. Jadi kehadiran hati itu yang paling utama, dan akan didukung oleh faktor waktu, itu akan sangat mendukung. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai mujizat doa. Kita akan kembali terlebih dahulu mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan beberapa pesan-pesan berikut ini. Iya.
berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pa, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Ma, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Cepat tepat tingkat SMA se-Sumatera Selatan. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan, barokah cinta Ramadan. Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI dan kita lanjutkan kembali diskusi kita mengenai mukjizat doa. Baik Ustaz, tadi kita sudah menjawab pertanyaan dari Pak Lihan mengenai waktu yang mana yang lebih baik, yang lebih afdol antara ketika melakukan doa di sujud ataupun setelah salam. Ya, semuanya bagus ya Ustaz ya. Iya. Dan tadi Ustaz bilang juga bisa nggak Pak Ustaz kalau seandainya ketika kita sujud, karena terkadang kalau setelah salam kita doa dengan bahasa Arab, terkadang kita melakukan doa. Namun ketika kita sujud itu kita melakukan doa dengan hati, itu merupakan dengan apa yang kita inginkan kepada Allah. Iya. Ya, dengan hati. Jadi doa yang terbaik itu kan doa yang kita pahami. Karena itulah cara kita untuk menyampaikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan kepada Allah. Nah, dengan kita sampaikan dengan hati, maka memang hati kita lagi nyambung gitu. Berapa banyak orang ketika dia berdoa dengan bahasa Arab sampai berbuih dia punya mulut, tapi dia nggak paham, dan dia juga hatinya nggak tahu kemana. Gitu. Bukan maksudnya kita tidak boleh doa pakai bahasa Arab,
doa pakai bahasa Arab barokah, apalagi itu doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kita berharap ketika kita ucapkan, lidah kita dapat kemuliaan karena pernah mengucapkan doa yang pernah diucapkan oleh lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pernah diijabah oleh Allah. Maka kita berharap pun dengan kita mengucapkannya dengan berbahasa Arab, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan pun juga diijabah untuk kita. Iya, benar sekali. Dan memang 2 waktu itu merupakan waktu-waktu yang memang benar baik untuk kita melakukan doa, ya Ustaz ya. Nah, cuman di waktu sujud itu kan kaitannya dengan masalah hukum sholat. Itu yang membatasinya, tidak kemudian kita ucapkan dengan lisan kalau dia sifatnya berbahasa kita, bahasa Indonesia. Cukup dengan hati kita saja. Baik Ustaz. Di dalam doa juga terkadang kita ada juga mengetahui bahwa ada doa-doa yang terkabul. Terkadang kita seperti ini, ada doa dari orang tua, kemudian juga doa dari orang-orang yang musafir, dan juga doa dari orang-orang yang terzolimi, Ustaz. Ini benar sekali, Ustaz. Betul. Jadi memang beberapa informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan patut menjadi perhatian kita. Di antaranya itu adalah doa orang tua kepada anaknya, untuk anaknya. Ya, karena dia statusnya itu kata Nabi sama seperti doa seorang nabi untuk umatnya. Kalau nabi yang doa kan kabul, ya, akan diijabah oleh Allah. Nah, kalau dalam hubungan orang tua dan anak, doanya orang tua ini luar biasa sekali. Karena itu sebagai orang tua ya menyikapi anak-anaknya tidak ada lain, doakan kebaikan saja. Ya. Karena itu membiasakan diri untuk mengucapkan kata-kata yang baik, merespon tingkah laku dan perilaku anak. Karena kadang-kadang lepasan ngomong, kebetulan pada saat itu dalam waktu diijabah jadi susah sendiri nanti. Iya, baik. Kita akan lanjutkan kembali setelah menerima telepon dari pemirsa. Assalamualaikum hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana nih Pak? Alhamdulillah di Sukomoro. Iya, Pak Abdullah di Sukomulyo. Silakan nih Pak, ada yang ingin ditanyakan? Sukomoro. Oke, Pak Abdullah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu Pak, apa itu tidak ada yang tidak dikabulkan Pak. Pada kita hari ini. Halo, mohon maaf Pak Abdullah. Pak Abdullah, iya mohon maaf. Boleh untuk volume pesawat televisinya dikecilkan Pak Abdullah biar kami jelas mendengar pertanyaan dari Pak Abdullah. Itu bagus. Oke, silakan Pak Abdullah. Jadi doa itu kan tidak ada yang tidak dikabulkan Pak Ustaz. Cuma kami ini minta tolong bacakan Pak Ustaz doa saja, doa di sholat, kan di dalam bulan Ramadan ini kan doa misalnya astagfirullah itu Pak Ustaz. Nah terus Pak Ustaz kan ada ulah menakapun kari itu Bapak itu Pak Ustaz. Tolong kami Pak Ustaz minta dibacakan Pak Ustaz. Terakhir Pak Ustaz teruskan doa berbuka puasa itu Pak Ustaz. Ada yang berbeda itu Pak Ustaz, doa berbuka puasa itu. Jadi yang mana yang pasnya Pak Ustaz. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah yang telah menanyakan 2 pertanyaan, doa setelah sholat dan doa ketika berbuka puasa nih Ustaz. Jadi Rasulullah SAW memang anjurkan kita di saat bulan Ramadan ini untuk memperbanyak pertama 2 hal yang kita perlu mantapkan dalam hati kita, ya. Jadi satu pernyataan, kekuatan, deklarasi dalam hati kita yang kuat bahwa ini tidak boleh kita kita bergeser, yaitu syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita berikrar tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Kemudian yang kedua, pengakuan diri bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa. Kemudian kita wujudkan dalam bentuk istighfar. Astaghfirullah. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. 2 hal ini yang kita dianjurkan untuk memperbanyak. Kemudian yang kedua, kalian pasti menginginkannya 2 hal lagi. Yaitu as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi 2 hal yang pertama sebagai bentuk ikrar kita akan wujudnya Allah yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian juga kelemahan kita akan banyaknya dosa-dosa kita yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk istighfar. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan
minta surga dan minta berlindung dari siksa api neraka. Karena itu sering kita baca ketika selesai sholat tarawih itu, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini memang ada hadisnya, kita harus perbanyak ini. Ya. Hanya saja kadang-kadang memperbanyaknya ini tidak banyak kita. Kita cuman mungkin habis sholat tarawih selesai. Padahal ini termasuk yang Allah perintahkan, Rasul SAW perintahkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Ya, di antaranya juga menjelang buka puasa. Ya. Oh iya, benar. Menjelang buka puasa ini kita minta. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, istri beliau. Kalau berjumpa malam Lailatul Qadar, ya Rasulullah, apa yang aku baca? Maka dijawab oleh Rasulullah, berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini bisa kita kita kombinasikan, kita perbanyak selama bulan Ramadan. Mengenai doa menjelang berbuka puasa, ya namanya doa selama itu tadi tidak ada unsur tidak, ya. Kalau riwayat hadisnya kita kembalikan kepada para pakar-pakar hadis, ada yang bilang riwayat hadisnya lemah, ada yang riwayat hadisnya kuat. Itu tidak jadi problem sebenarnya selama isi doanya benar permintaannya, kan begitu. Jadi kalau yang sering diajarkan oleh orang tua kita dulu, dan saya rasa ini sudah mendarah daging di masyarakat kita, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Ini doa yang baik. Ya, artinya gambaran bahwa kita ikrarkan puasaku ini hanya untukmu ya Allah, ya, dan kepadamu aku beriman, kan begitu. Jadi silakan saja dibaca doa tersebut yang sudah sering kita baca, atau ada dalam riwayat lain yang menggambarkan tenggorokan sudah kering, gambaran artinya menunjukkan kepada Allah bahwa kita sudah beribadah semata-mata kepada Allah dan minta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kalau mau dibaca juga tidak ada masalah. Boleh Ustaz ya. Baik Ustaz, lanjut lagi nih Ustaz. Nih, tadi sempat terputus nih kini doa-doa yang terkabul, di antaranya salah satunya doa dari orang tua nih Ustaz. Jadi sangat sayang sekali kalau seandainya kita semua yang masih mempunyai orang tua itu tidak menyayangi orang tua, karena di satu sisi orang tua, doa orang tua itu benar-benar terkabul nih Ustaz. Dan ini juga pernah saya rasakan gitu Pak Ustaz. Jadi ketika kita misalnya kalau dulu sekolah ketika ujian kita mohon minta ke orang tua, mohon doakan agar kita dapat menjawab sebuah pertanyaan dengan baik dan lulus hasilnya dengan baik juga. Dan orang tua ketika doa sampai lama zikirnya itu mendoakan untuk kita. Jadi sangat sayang apabila yang masih mempunyai orang tua itu menyia-nyiakan orang tua, padahal doa orang tua itu sangat terkabul nih Ustaz. Karena memang kenapa salah satu sebab bahwa doanya orang tua itu diijabah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan mengenai doa dari orang tua setelah menerima telepon dari pemirsa Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Pak? Pak John di Banyuasin. Pak John di Banyuasin, apa kabar Pak? Sehat Pak? Banyuasin. Ya, di Banyuasin. Pak John? Di Banyuasin. Ya, silakan nih Pak John. Ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kali ini? Ada Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada pertanyaan Pak Haji, tapi mungkin di luar tema yang Pak Haji sampaikan. Berhubung ini Pak Haji, kami ini taruhlah ada keluarga yang mampu berkecukupan, tapi dia ini selalu berjanji kepada kami, tak pernah menempati janjinya Pak Haji. Sedangkan dia ini haji turun naik beb, umroh haji lah berapa kali, umroh lah berapa kali. Tapi kalau dia berjanji selalu menepati janjinya Pak Haji, ingin membantu keluarga apa yang kurang mampu misalnya Pak Haji. Nah, itu yang pertama Pak Haji, tak pernah ditepati janjinya Pak Haji ya. Yang kedua Pak Haji, kami ingin bertanya lagi mengenai yaitu orang yang telah meninggal dunia ini Pak Haji, yang kami ingin sampaikan yaitu mengenai orang bagaimana kalau orang yang mati itu Pak Haji, yang matinya sempurna, misalnya ada pertanyaan di alam barzah, misalnya malaikat mungkar menakir menanyakan 5 pertanyaan itu Pak Haji kan. Sedangkan bagaimana yang kiranya orang mati yang keadaan naik pesawat kecelakaan, sedangkan badannya sayur mawir, sedangkan tak bisa dikubur.
Nah, bagaimana mengenai dua pertanyaan itu Pak Haji? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John di Banyuasin. Ada dua pertanyaan nih Pak Ustaz. Yang pertama mengenai orang yang tidak menepati janji. Mungkin terkadang orang tersebut pernah berjanji akan membantu saudara-saudara yang kurang mampu. Mungkin tidak bisa melaksanakannya. Ini gimana nih Ustaz? Jadi menyikapi orang yang berjanji, orang yang berhutang, ya. Utang ada utang uang, ada juga utang janji kan, ya. begitu. Tugas kita sekedar ingatkan saja, dan hati kita jangan bergantung. Benar. Ya, karena kalau kita bergantung dengan janji-janjinya, yang ada kita kecewa. Iya. Ya, jadi yang paling baik ketika menyikapi orang-orang seperti itu, ya kita senyum sajalah. Ya, alhamdulillah kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi berharap kepada manusia, ini puncak atau awal dari kekecewaan kita kepada mereka. Berharaplah kepada Allah. Nah, itu satu, dia menyikapinya. Kita ingatkan, kemudian yang kedua kita doakan. Ya, mungkin saja kita berbaik sangka, mungkin dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya Allah bantu dia untuk merealisasikan janjinya. Jadi tidak ada kecewaan dalam hati. Karena kalau kita tuntut terus, kita ingat-ingat terus, yang ada kita udah nggak dapat apa yang dia janjiin, hati kita jadi keruh, sehingga pikiran kita juga jadi nggak jernih, buruk sangka terus sama orang. Akhirnya kalau di bulan puasa nggak sempurna nanti puasa benar, kita. Begitu. Atau paling tidak kita ya sudah merasa bersyukur karena orang itu sudah mempunyai satu niat yang baik. Satu niat yang baik, ya betul. Baik, Ustaz, selanjutnya mengenai yang kedua, mengenai orang yang meninggal nih Ustaz. Mengenai pertanyaan, kalau seandainya orang yang meninggal kayaknya di pesawat yang nggak ketemu jasadnya meninggal di laut itu gimana? Ya, jadi alam barzah itu bukan seperti alam kita di dunia. Ya, jadi gampang bagi Allah untuk menyatukan kembali jasad-jasad yang terpisah seperti yang Allah ceritakan, merespon pernyataan permintaan Nabi Ibrahim yang ingin ditunjukkan bagaimana menghidupkan manusia yang sudah mati, yang sudah jadi tulang belulang. Gampang kata Allah, kau ambil 4 ekor burung, kemudian kau cincang-cincang, kemudian engkau letakkan di 4 gunung, nah, kemudian kau panggil lagi, yatina ka saya, datang semuanya burung-burung yang terbang. Segampang itu bagi Allah. Ya, artinya pertanyaan bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau pertanyaan itu dikembalikan kepada diri kita. Andai kata kita sampai ke sana, apa yang akan kita jawab ketika kita mendapat pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak lain, jawabannya bukan hafalan, tapi jawabannya itu adalah persiapan amal kita mulai dari sekarang. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tidak penting menurut saya, tapi akan lebih penting lagi persiapan apa yang harus kita siapkan ketika tiba pertanyaan itu kembali kepada kita. Ya, itu. Karena yang seperti itu bukan urusan kita, mau yang atur Allah nanti. Mau yang matinya di kecelakaan pesawat, tenggelam di kebakaran itu nggak ada lagi ininya kan. Tapi hukum Allah akan berlaku, masuk dalam alam barzah, semuanya Allah yang akan atur. Dan itu sudah termasuk bagian dari keimanan kita kepada perkara yang gaib. Yang perkara gaib itu kadang-kadang di luar nalar kita, tapi keyakinan kita lah yang kemudian menjadikan kita percaya. Dan jawaban itu bukan jawaban yang dihafal ya Ustaz ya. Itu merupakan refleksi dari amal ibadah kita selama di dunia. Berapa banyak ya umat Islam ini kan nggak bisa bahasa Arab. Iya. Kalau di sana semuanya harus pakai bahasa Arab, udah gagal semua jawab. Ya, dan secara otomatis ya kita akan menjawab sendiri dengan amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali tadi mengenai doa nih Ustaz, doa, mujizat doa. Tadi cukup jelas sekali doa yang paling mustajab itu dari orang tua. Betul. Iya, tadi sudah sempat saya cerita sebagian bahwa orang tua itu ketika mendoakan kita benar-benar dengan hati. Kadang-kadang saya merasakan juga ketika orang tua itu nggak rela kita melakukan sesuatu, tetapi dia juga tetap mengizinkan karena terkadang ya mungkin ini pilihan kita nih Ustaz. Tapi dalam hatinya merasa agak sedikit kecewa gitu. Nah, makanya jangan pernah ya Ustaz melupakan, karena doa orang tua itu sangat benar-benar mustajab. Ustaz. Ya, kenapa doa orang tua itu memang dikabulkan oleh Allah? Karena mereka doa penuh dengan kasih sayang. Karena ada ikatan emosional dalam hati mereka yang sedemikian luar biasa, sehingga berangkat dari berbekal dengan kasih sayang itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Kemudian juga karena
jasa mereka yang luar biasa yang Allah hargai. Jadi permintaan mereka kepada Allah untuk anak-anaknya sama seperti permintaan seorang nabi untuk umatnya. Nah, karena itu orang tua juga harus jaga ini keistimewaan ini. Ya. Artinya positif negatifnya kabul. Ya, makanya baik-baik doa untuk anak. Meskipun umpamanya perilaku anak pada saat itu memang lagi membuat dia tidak nyaman, maka jangan kemudian kita keluar sumpah, keluar sumpah serapah dan lain sebagainya. Karena toh sebenarnya juga doa juga cerminan hati. Ya, jadi kalau hati orang itu hatinya keruh, kotor, maka yang akan keluar ya permintaan-permintaan buruk gitu loh. Tapi kalau hati itu jernih, ya bersih, meskipun disikapi jahat oleh orang lain, yang keluar adalah ya Allah berikan dia petunjuk, ya Allah bimbinglah dia. Jadi memang pada akhirnya ya kembali ke hati. Iya, jadi harus benar-benar kita jaga nih Ustaz ya. Betul. Ketika mengucapkan lisan kita, terutama ketika kita sebagai orang tua terkadang harus juga mengontrol emosi kita ketika kita menghadapi anak-anak kita, jangan sampai terucap hal-hal yang nggak baik. Betul. Iya. Saya ada satu teman itu di musim haji, dia cerita ke kisah nyata terjadi di Sulawesi. Ada satu pemuka masyarakat di sana, pengurus masjid juga, ya, orang yang disegani di sana itu punya anak, ya alhamdulillah anak-anak baik. Tapi ada satu anak, ya biasa kan nggak semua anak sama gitu ya. Ada satu anak ini agak sedikit bandel gitu ya, bikin jengkel terus orang tuanya. Tapi ini bapak nggak keluar sedikit pun dari ucapannya caci maki, celah, sumpah serapah. Dia selalu bilang, kalau dalam bahasa Arab itu kebetulan kayaknya dari lingkungan masyarakat keturunan Arab, dia bilang Allah dibilang Allah yahdik. Ya, kalau Allah yahdik itu ya Allah berikanlah dia petunjuk. Jadi walaupun dia marah, yang keluar itu. Jadi dia marah anaknya, Allah yahdik, dia bilang begitu. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah memberimu petunjuk. Subhanallah. Ya ini anak memang doa tidak instan. Hari ini kita berdoa besok langsung diijabah, enggak. Subhanallah, ketika ini bapaknya meninggal, ya, di momentum orang tuanya meninggal ini, subhanallah ada timbul kesadaran di dalam hati. Ya. Keluarga yang lain, anak-anak lain nggak ada yang berani mimpin masjid menggantikan orang tuanya, justru dia yang menggantikan ayahnya. Baik Ustaz, sebegitu luasnya sebenarnya cakupan doa itu Ustaz ya. Terkadang dari ucapan, terkadang dari nama yang diberikan orang tua juga itu merupakan suatu doa. Karena kita berharap doa yang dipanggil, nama yang dipanggil itu berharap itu merupakan satu doa juga nih Ustaz. Itu yang dilakukan oleh kakek Nabi ketika menamakan Nabi Muhammad. Baik, baik Ustaz, mungkin di akhir Ustaz mungkin kita boleh kesimpulan sedikit Ustaz mengenai sebegitu pentingnya doa itu sendiri Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, kembali seperti yang kita sampaikan di awal bahwa doa adalah cerminan rasa lemah kita dan rasa butuh kita kepada Allah. Maka tentunya kita harus memperbanyak doa dalam kehidupan kita sebagai gambaran bahwa kita butuh kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan kita berdoa, selain akan menjernihkan hati kita, kemudian juga membuat tenang pikiran kita, dan kita pun juga akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mukmin yang baik, ya dia akan tercermin dari banyaknya berdoa dalam kesehariannya. Untuk selevel para nabi sekalipun yang sudah begitu dekat kepada Allah, mereka banyak bermunajat, banyak berdoa. Nah, siapa kita ya, yang bukan nabi, bukan rasul, tapi nggak mau berdoa sama Allah, nggak mau minta kepada Allah. Karena doa itu merupakan satu kunci buat kita semua nih Ustaz. Betul. Karena dengan doa paling tidak kita mohon untuk setiap gerak langkah kita itu selalu dibimbing. Betul. Terkadang ya inilah mungkin salah satu bahwa orang yang memang kita senantiasa melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi terima kasih nih Ustaz atas kehadirannya dan penjelasannya pada hari ini. Alhamdulillah nih ada ilmu lagi buat kami mengenai bahwa doa itu cakupannya sangat luas sekali. Tidak hanya doa merupakan satu keinginan, tetapi juga doa terkadang-kadang seperti tadi pemberian nama, kita menyebut itu merupakan suatu doa juga nih Ustaz. Sekali lagi terima kasih nih Ustaz atas kehadirannya, dan juga buat pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami juga mengucapkan terima kasih. Dan buat pemirsa di rumah yang belum sempat, kami mohon maaf. Insya Allah kami besok akan hadir kembali di waktu yang sama. Dan pemirsa, mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan buat pemirsa di rumah, sekali lagi kami ingatkan, bila kita menghadapi suatu cobaan, jangan langsung untuk berputus asa. Kita selalu bermunajat, berdoa kepada Allah, karena kita selalu berharap bahwa kita selalu ada di sisi Allah.
ya. Dan kami akhiri acara ini dengan ucapan al-afu minkum jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.